Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya muliakan para habaib, para kiai yang hadir di majelis ini banyak, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Para aparat pemerintahan yang hadir dari, biasanya di sini ada lurah, ada paling tidak ada wakilnya, Pak RT, Pak RW. Cuma nggak tahu malam ini, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Para sesepuh masyarakat, para hadirin dan hadirat semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Malam ini malam yang penuh dengan keberkahan. Itu sudah sangat rindu untuk kumpul seperti ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini diridhai oleh Allah. Ujian demi ujian, fitnah demi fitnah, musibah demi musibah terus berdatangan. Tidak ada jalan keluar kecuali jalannya Rasulullah. Kita kalau lihat malam ini malam pertama daripada bulan Rabiul Awal, malam yang sangat indah, malam yang di situ bulan dipilih oleh Allah Jalla Jalaluhu. Untuk siapa? Untuk manusia pilihan Allah, manusia yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Bahkan dunia dan seisinya tidak diciptakan kecuali karena Nabi Muhammad. Kita baca maulid min nurih, dari nurnya nur Nabi Muhammad. Ini adalah bahasa kiasan yang menunjukkan bahwa semuanya itu adalah karena Nabi Muhammad. Ini bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa kita ini subhanallah, kadang-kadang sebagai orang ayah itu dia kerja keras demi siapa? Anaknya, karena yang disayang. Dia mungkin sampai nggak makan sabar, tapi kalau lihat anaknya nggak makan itu nggak sabar, luar biasa. Demi anak, kalau cinta sama istrinya demi istri, kalau cinta kepada rakyatnya demi rakyatnya, demi umatnya. Siapa yang begitu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berbuat segala-galanya untuk siapa? Ummati, ummati. Jangan disamakan dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Kalau waktu kampanye demi rakyat. Betul apa betul? Betul apa betul? Bahkan kadang-kadang demi uang. Kau tahu? Ini subhanallah. Tapi setelahnya wallahu a'lam. Tapi Nabi Muhammad min ajli ummati, sedikit-sedikit minta untuk umatku. Ya Allah, ummati, ummati. Selalu di lisannya adalah baginda Nabi Muhammad, ummati, ummati. Kita ini selalu di hatinya Nabi Muhammad. Kita ini semuanya di lisannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum terima wahyu, Nabi Muhammad sudah di Gua Hira, ditemani, diantar makanan oleh istrinya yang mulia Sayyidah Khadijatul Kubra, sampai mendapatkan salam daripada Allah Jalla Jalaluhu. Istri dapat salam dari Allah Jalla Jalaluhu, sampai malaikat yang menyampaikan itu mengatakan wa minni alaihi salam ya Muhammad ya Rasulullah
lagi Sayyidah Khadijatul Kubra dengan cintanya kepada Nabi Muhammad naik. Untuk apa? Kasih makanan kepada Rasulullah. Sampai Allah melihat hebatnya luar biasa, sampai mengatakan kepada Jibril, sampaikan untuk istrinya Nabi Muhammad, bukan untuk Nabi Muhammad saja. Kalau Nabi Muhammad sudah jelas, itu di dalam tahiyat itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Sidratil Muntaha tidak ada yang diberi salam kecuali Rasulullah, tapi untuk menunjukkan istrinya mulia karena mencintai Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada malaikat, ya malaikat, sampaikan salam untuk orang tuh yang sayang dengan kekasihku baginda Nabi Muhammad. Ini kata Allah, kad akri alaihi salam, sampaikan untuk beliau, untuk dia istrinya Nabi Muhammad yang bernama Khadijah Al-Kubra, salam dan janjikan bahwa nanti ada surga udah disiapkan. Padahal Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul, baru datang wahyu mau turun Iqra. Akhirnya malaikat juga ketika Allah memberikan salam, wa minni alaihi salam, juga dariku ya Rasulullah, sampaikan salam juga, karena tahu bahwa orang yang disalam oleh Allah pasti makhluk yang mulia. Maka malaikat pun ingin sampaikan salam, tolong sampaikan salamku untuk istrimu. Kenapa? Karena Allah menyampaikan salam kepada dia, dan Allah tidak mungkin memilih memberikan salam kepada orang kecuali orang yang paling dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Malaikat paham, ingin syafaatnya Sayyidah Khadijah. Kenapa Khadijah begitu? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad, segala-galanya ditinggalkan untuk Nabi Muhammad. Kekayaannya yang luar biasa, konglomerat saat itu, konglomerat bukan konglomerat yang hitam, tapi maaf ya, pakainya hitam, tapi hatinya putih. Konglomerat hitam, tahu apa tidak? Saya juga pakai jasnya hitam. Itu subhanallah. Itu dikatakan apa? Bahwa ini konglomerat, kekayaannya luar biasa. Subhanallah, bukan mencari kesempatan, tetapi memberikan kepada Nabi Muhammad kekayaannya yang luar biasa, dihadiahkan untuk Rasulullah. Itu Sayyidah Khadijah karena cintanya luar biasa. Sebelumnya nikah diteliti dulu Rasulullah. Sayyidah Khadijah bukan orang bodoh, cerdas luar biasa. Melihat Rasulullah, mengutus utusannya untuk mendampingi Rasulullah. Untuk apa? Lihat akhlaknya bagaimana. Orang itu biasanya dites bukan dalam majelis. Dalam majelis duduk rapi. Kata yang jahat pun kadang-kadang kalau sudah majelis ada apa tidak kadang-kadang? Kayaknya pada enggak. Ada enggak kadang-kadang yang tujuannya dunia, kalau majelis ke majelis taklim, majelis maulid, biasanya pakaiannya rapi, sama kiai, sama habib, salam. Tapi kalau sudah jadi, ini kalau lupa dicari gitu ya, kalau ngomong siapa. Betul apa betul? Pura-pura tidak tahu. Subhanallah. Ini tapi Rasulullah SAW, coba Sayyidah Khadijah, ini karena cintanya, dicek akhlaknya bagaimana ketika lagi bermuamalah. Orang mau tahu siapa dia ketika lagi bermuamalah, khususnya urusan dunia. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dinu al-muamalah. Agama kita mau lihat orang agamanya kalau lagi muamalah, urusan jabatan, urusan duit, urusan dagangan, ketahuan ini orang soleh atau orang toleh. Tapi kalau lagi dalam majlis mungkin semuanya bagus, hatta siapapun berakhlak kelihatannya akhlak mulia, tapi ketika dia sudah jadi dia itu di situ baru tahu. Ketika dia kaya baru tahu bagaimana kekayaannya. Apakah digunakan di jalan Allah? Apakah untuk menindas orang yang lebih kecil? Ataukah ketika dia sudah jaya ingat bahkan memperjuangkan untuk orang-orang yang kecil dan orang-orang yang terzalimi? Kalau orang-orang yang punya jabatan, betul atau betul? Ini dilihat dari segi itu, subhanallah. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dinu al-muamalah. Agama itu kalau kita lagi muamalah,
cakar-cakaran apa tidak? Biasanya terjadi apa tidak? Itu sekarang beliau subhanallah kalau sudah urusan jabatan cakar-cakaran apa tidak? Cakar-cakaran ya? Katanya ringan cakar, bunuhan, subhanallah. Nggak setuju dibunuh, nggak setuju difitnah, nggak setuju karakternya dibunuh. Ini sudah biasa kalau urusannya ke situ. Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah memberikan al-muamalah. Ini Sayyidah Khadijah, Rasulullah belum jadi Rasul, tapi Sayyidah Khadijah hartanya semuanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Tidak cukup dirinya, seorang yang cantik luar biasa Sayyidah Khadijah dilamar oleh orang konglomerat. Berapa yang melamar, semuanya ditolak. Kayaknya luar biasa, cantiknya luar biasa, tapi kepada Rasulullah karena akhlaknya mulia, karena jujurnya luar biasa Rasulullah SAW, maka terpikat tapi dengan cara yang bijak dan seterusnya, akhirnya menjadi istrinya Rasulullah. Ketika sudah jadi istri Rasulullah, beliau terus menjaga Rasulullah, menyenangkan Rasulullah, menenangkan Rasulullah. Siapa lagi? Khadijatul Kubra. Makanya ketika di Gua Hira, Rasulullah diutus mau mendapatkan wahyu. Sebelumnya di situ ada riwayat yang luar biasa dalam hadis yang sahih. Bagaimana kronologinya malaikat Jibril menyampaikan pertamanya salam untuk istri kamu yang namanya Khadijah. Salam dari Allah Jalla Jalaluh, dan Allah menjanjikan mau disiapkan istana di dalam surga. Allah bin Qasam sudah dibuat dari apa saya siapin. Masya Allah, malaikat ketika mendengarkan dan menyampaikan ini, malaikat tahu, mengatakan wa minni alaiha salam ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sampaikan salam untuk istrimu. Ini baru yang cinta kepada Rasulullah. Bagaimana dengan Rasulullahnya sendiri? Coba bayangkan, ketika Rasulullah tidak diberi salam di gua, tapi Rasulullah dijemput, dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Ketika di Sidratil Muntaha, apa di dalam Sidratil Muntaha? Tidak ada lain kecuali untuk Allah menyampaikan sebelum sholat, sebelum perintah sholat yang terkenal dengan Isra wal Mi'raj adalah apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Komplit salamnya. Dari siapa itu assalamu alaika? Tidak lain kecuali dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau untuk istrinya melalui malaikat Jibril, tapi kalau untuk Rasulullah tidak pakai wasifah. Rasulullahnya dipanggil, diantar oleh Jibril sampai tempat yang terbatas yang dijadikan oleh Allah khusus diciptakan untuk Nabi Muhammad. Yang lainnya makhluk tidak bisa masuk, termasuk para malaikat, termasuk Sayyidul Malaika, malaikat Jibril alaihi salam tidak bisa masuk. Ketika ngantar kemana-mana, termasuk surga, termasuk neraka, termasuk tempat-tempat yang lain, Jibril mendampingi Rasulullah. Ketika di tempat yang paling mulia khusus diciptakan oleh Allah, untuk siapa? Untuk baginda Nabi Muhammad. Di situ bukan untuk Allah. Allah tidak perlu tempat. Allah lebih besar daripada tempat. Allah lebih agung. Tapi Sidratul Muntaha diciptakan hanya untuk satu makhluk yang namanya Nabi Muhammad. Diikram oleh Allah Jalla Jalaluh, dimuliakan sampai malaikat Jibril berhenti. Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, dari tadi kau ikut aku terus mendampingiku, kenapa berhenti? Ayo masuk. Kata Jibril, likullin minna lahu maqamun ma'lum. Setiap satu di antara kami pasti ada kedudukan yang sangat terbatas, kecuali engkau ya Rasulullah. Kata-katanya Jibril yang luar biasa. Intaqaddamtu ihtaraktu, bedanya titik. Ihtaraktu wa intaqaddamta takharta. Pakai kha, satu pakai ha. Kenapa? Kalau saya masuk, saya akan terbakar. Coba bayangkan, kalau saya masuk, saya akan terbakar. Ilmu-ilmu sekarang mengatakan kalau ada satu tempat yang tidak bisa dimasuki kecuali terbakar karena tidak kuat ininya.
Ini zaman dahulu malaikat Jibril mengatakan, kalau saya masuk saya kebakar. Kenapa? Saya tidak dipersiapkan oleh Allah. Saya punya makhluk, saya juga makhluk, tapi ada batasannya. Kalau saya masuk ke Sidratil Muntaha, saya kebakar. Karena apa yang ada pada saya tidak disiapkan untuk masuk ruangan ini. Karena ruang ini adalah ruangan yang sangat sensitif. Tidak ada yang bisa masuk kecuali orang satu, yaitu yang disiapkan oleh Allah, yang mana yang namanya engkau ya Rasulullah. Wa in taqaddamta, kalau engkau masuk ya Rasulullah, ikhtaraqta, kamu akan tembus, karena ini tempat tidak disiapkan kecuali untuk engkau ya Rasulullah. Inilah Nabi Muhammad. Makanya kalau orang nempel Nabi Muhammad itu selamat dunia dan akhirat. Ini kita malam ini menyambut datangnya Rasulullah, bulan Rabiul Awal, awal malam ini adalah malam ini. Kita subhanallah ketika masuk Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad mencari bahasa yang paling indah, mau ketemu kepada Allah Jalla Jalaluh. Temu dengan Allah secara zat, bidzat, zat dengan zatnya Allah dengan zatnya Nabi Muhammad. Walaupun berbeda, tapi Allah kasih izin, Allah persiapkan, Allah cuci hatinya, Allah cuci segala-galanya. Demi apa? Untuk menghilangkan ini semuanya keduniaannya yang ada pada manusia, yaitu namanya Nabi Muhammad. Subhanallah, ketika ketemu dengan Allah maka mencari bahasa yang paling indah. Kalau dalam bahasa orang Arab itu, kalau selamat pagi sabahul khair, ada namanya an'im sabaha. Moga paginya kamu diberi sehat, beri nikmat, beri ini. Tapi ada bahasa yang lebih halus lagi, at-tahiyyat. Semoga engkau diberikan ya. Tapi Nabi Muhammad sudah pakai bahasa apa yang paling indah adalah bahasa Arab itu, at-tahiyyat. Maka menggunakan itu untuk kepada Allah. Pertama kali yang masuk ini adab, diajarkan adab. Orang yang masuk itu harus mengucapkan sesuatu. Jangan diam-diam masuk penuh. Tidak. Rasulullah mencontohkan masuk ke Sidratil Muntaha maka mengucapkan Assalamualaikum belum ada. Ini orang-orang yang kadang-kadang merasa dirinya intelektual. Salam itu adalah bahasa Arab. Salam adalah kebiasaan orang Arab. Kita ganti aja dengan selamat pagi. Ini tandanya orang bahlul. Karena orang Arab tidak pakai itu. Tidak ada Assalamualaikum, tidak ada. Buktinya Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Bahasa yang paling indah dipakai orang Arab saat itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ucapan pertama kali diucapkan oleh Rasulullah. Ketika mengucapkan itu untuk siapa? Untuk Allah. Karena tahu ini diciptakan untuk Nabi Muhammad, untuk menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Makhluk, semua makhluk tidak diizinkan kecuali baginda Nabi Muhammad. Maka Allah menjawabnya dengan Nabi Muhammad sambil mengajarkan seorang luar biasa. Nabi Muhammad diajarkan oleh gurunya yang mulia adalah Allah Jalla Jalaluh. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan dengan adab. Ya Habibi ya Muhammad, ada lagi kata-kata yang lebih mulia, ada lagi daripada yaitu tahiyat, apalagi sabahul khair, apalagi an'im sabahan, ada yang lebih mulia ya Rasulullah ya Muhammad. Allah mengajarkan begitu. Dan Allah ketika mengajarkan tidak menyuruh saja, karena ini adalah kekasihnya. Allah mencontohkan. Ibu, ayah itu kalau seandainya memberikan peringatan atau ajaran kepada anaknya, biasanya tidak cuma nyuruh. Kalau betul-betul dia sayang, nah makan pakai tangan kanan. Biasanya tangan kanannya sambil makan. Contohkan, nih tangan kanan yang begini sambil ngucapin Bismillah. Sayang kepada anaknya, dia mengucapkan makannya begini, terus begini, duduknya begini, ini begini. Diajarkan capek, nggak apa-apa, demi untuk anaknya supaya berhasil. Makanya Allah paling benci kalau ada anak kurang ngajar sama orang tuanya. Apalagi kalau sudah jadi tambah kurang ajar, tambah paling dibenci. Karena orang tuanya yang menjadikan anaknya mulia. Jangan dianggap ketika anaknya sudah jadi wali, jadi orang bukan wali. Kalau wali sudah jelas orang soleh. Jadi istilahnya dai, karena dai itu macam-macam. Ada dai yang soleh, ada dai yang setuju banget.
Kemarin saya diprotes di TV One. Dia saya bicara begitu, betul, ya memang betul. Yang cuma nyari duit itu dai soleh apa dai ulama? Nah, bingung. Yang soleh karena agamanya dijual untuk kepentingan dunia, nanti habis itu jabatan, habis itu dikasih ini, habis itu agamanya dijual. Naudzubillah min dzalik, dai tapi dai lah ya. Ini anda ilallah, nah itulah ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di sini akhirnya Allah mengatakan begini, ya Muhammad, ada yang lebih baik dan aku contohkan. Coba gurunya Rasulullah adalah siapa? Allah. Kemarin ada yang agak kepleset bilang katanya Jibril ngajari Rasulullah. Jibril hanya menyampaikan kata Allah, gini, kata Allah begini, kata Allah hanya menyampaikan, amin, amanah. Tetapi gurunya Rasulullah sesungguhnya siapa? Allah Jalla Jalaluh. Ketika akhirnya kata Allah, aku akan mulai kepadamu, dengarkan ya Muhammad. Apa kata Allah? Assalamu alaika. Tadi kan sudah tahiyat, harusnya tahiyat untuk anda juga ya Rasul, ya Muhammad. Tapi tidak, mengatakan oleh Allah, ganti ya Muhammad, ada yang lebih baik untuk kamu dan untuk kekasihmu para umatmu ya Muhammad. Apa itu ya Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan dari siapa? Dari Allah langsung untuk Nabi Muhammad. Assalamu alaika, salam untuk kamu ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullah, dan rahmatnya Allah, wa barakatuh, dan keberkahan milik Allah aku berikan kepada engkau ya Muhammad. Oh, 3 ini luar biasa. Terus apa Nabi Muhammad jawab? Langsung Nabi Muhammad paham, ada yang lebih bagus. Iya, Nabi Muhammad cerdas, mengatakan assalam, sebetulnya assalamu alaika, assalamu alayya kalau bahasa nahwunya mufrad dengan mufrad, tapi Rasulullah ingat umatnya. Coba bayangkan, di tempat yang tidak bisa malaikat, semua malaikat, bahkan malaikat Jibril masuk, tempat yang luar biasa Sidratul Muntaha. Di sini Rasulullah ingat kepada kita umatnya semuanya, yang sudah beriman dan yang akan beriman dan yang tidak melihat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tergolong. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Rabb, jangan kau berikan salam keselamatan, kasih sayangmu, keberkahanmu hanya untukku ya Allah. Aku dan umatku, alaina nahnu, aku dan umatku, berilah salam keselamatan, berilah kasih sayang, berilah keberkahan. Inilah Nabi Muhammad SAW. Kita belum beriman, Nabi Muhammad sudah sayang kepada kita, mendoakan kepada Allah Jalla Jalaluh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nabi Muhammad tidak lupa kepada hamba-hamba Allah yang saleh, termasuk malaikat Jibril yang mengantar Rasulullah, termasuk para malaikat, termasuk jin-jin yang beriman kepada Rasulullah, makhluk-makhlukmu yang saleh. Mudah-mudahan mendapatkan rahmah, mudah-mudahan mendapatkan salam, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Inilah doa Nabi Muhammad. Sebelum kita masuk dalam agamanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah mendoakan. Tinggal kita mau jawab atau tidak, tinggal kita mau terima atau tidak. Mana buktinya terima? Cintailah Nabi Muhammad, sambutlah datangnya lahirnya Nabi Muhammad. Ini adalah bentuk-bentuk daripada kasih sayang daripada Allah Jalla Jalaluh. Maulid diadakan bukan hanya sekedar baca sejarah, walaupun itu istimewa, bagus, luar biasa, tapi mengingat perjuangan dan kasih sayangnya Rasulullah SAW. Kalau sudah Allah sayang, insya Allah semuanya hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Yang mana dalam surah salawat yang sering dibaca, yang dikenal dengan salawat an-nariyah, tuqda biha hawaij wa tunalu biha raqaib. Semua hajat berkatnya Nabi Muhammad insya Allah dikabulkan oleh Allah. Keinginan yang kita
makbulkan. Tinggal kita benar-benar enggak sholawat kepada Nabi Muhammad. Tinggal kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad atau tidak. Benar-benar kita alergi dengan ajarannya Nabi Muhammad atau benar-benar kita cinta berkorban segala-galanya untuk ajaran Nabi Muhammad. Apapun yang kita buat, kalau ridhanya Nabi Muhammad dijamin 100% Allah ridha. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Allah, masa kita subhanallah umat Nabi Muhammad, orang Madinah itu diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat derajatnya. Kenapa? Karena menyambut datangnya Rasulullah. Sedangkan di Mekah lagi ancur-ancuran musuh Rasulullah, mau membunuh, bahkan dikejar-kejar Nabi Muhammad. Sampai ke Madinah dikumpulkan, bahkan perempuan-perempuan mengucapkan siap taat kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah dengan mudah, 3 orang muhajirin pertama kali yang dibuat akha bainal muslimin. Bainal muslimin dipersaudarakan, bukan dijadikan saudara ini aja. Hartanya orang Madinah, orang Ansor dibagi 2. Allahu Akbar. Untuk orang muhajir nggak ada yang enak aja gue yang capek, yang ini enggak, dengan senang marhaban ya Rasulullah. Rumahnya dibagi 2. Masya Allah. Untuk siapa? Orang-orang Mekah, orang-orang muhajirin. Subhanallah. Karena mereka sudah menyambut Rasulullah, wajib bersyukur, wajib. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bi amrin muta'. Ketika mau ngomong pasti ditaatin. Nah, inilah keistimewaannya Rasulullah. Makanya penerus Rasulullah, ulama-ulama yang betul-betul jejaknya Rasulullah, yang dikatakan pewaris Rasulullah, itu adalah wajib ditaati. Wajib apa tidak? Kayaknya masih lemes. Wajib apa tidak? Wajib, selagi dia penerus Rasulullah. Jangan sampai pakaiannya iya, omongannya iya, tapi akhlaknya naudzubillah. Tidak. Kalau sudah ikuti Rasulullah, apapun dibuat demi untuk Allah, demi untuk Rasulullah. Nah, itulah para ulama penerus Rasulullah. Mau dicaci, mau disobek, mau dihina, mau dibunuh, mau diapain lagi, tidak peduli. Yang penting tegakkan syariatnya Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Syariat adalah akhlaknya. Kalau seandainya akhlak sudah mulai rusak, harus kita turun, perbaiki akhlaknya mereka. Moral kita bagaimana? Ini yang rusak di dunia ini sekarang adalah akhlak. Makanya ulama ini wajib memperbaiki akhlak. Makanya contohnya adalah Rasulullah SAW. Dengan jelas Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu. Betul apa betul? Banyak gak akhlak yang rusak? Orang janji bohong, benar apa salah? Akhlaknya baik apa bejat? Janji tidak kerjakan. Terus kadang-kadang menekan, memaksa, bahkan menghina, bahkan kalau berbuat tidak adil. Semuanya ini adalah akhlak yang tidak baik. Makanya Pancasila itu ada keadilan kita sebagai bangsa Indonesia. Tidak beda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Terus kemudian apa? Beradab, artinya apa? Berakhlak
mulia. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ulama-ulama yang benar, apa yang dibawa tidak bertentangan dengan Pancasila. Sama apa tidak kira-kira? Satu ketuhanan, keduanya apa? Ayo yang hafal sepeda. Mau sepeda enggak? Mau dapat sepeda enggak? Satu. Coba kita sama, jadinya jangan nanti dipikir kita anti Pancasila. Kita adalah pembela Pancasila, betul betul. Pancasila satu, dua, tiga, empat. Hebat ini. Ini yang kadang-kadang keliru yang keempat ini. Ini bukan nyindir, bukan nyindir. Betul betul. Ada nggak yang keliru-keliru kadang-kadang? Ini majelisnya di tempatnya Syekh Nuruddin, masya Allah hafal semua.